Malam hari setelah kumandang adzan maghrib, warga tidak ada yang berani melintas di area telaga. Dan di waktu siang hari setelah adzan zuhur warga juga tidak berani lewat atau mengunjungi telaga untuk mengambil air untuk air minum ternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang hantu penunggu Telaga Angker. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Cerita ini berawal dari tahun 1945. Saat itu warga desa kami bermata pencaharian sebagai petani tada hujan dan hanya menanam padi di masa musim penghujan saja, sedangkan di musim kemarau para penduduk desaku waktu itu tidak bisa menanam apa-apa. Di musim kemarau mereka kebanyakan pergi ke kota untuk menjadi buruh kasar, atau pedagang asongan di terminal bus atau angkot. Pertanian tada hujan atau pertanian lahan kering adalah sistem bertani yang sangat mengandalkan curah hujan, baik ditadah langsung maupun dialiri air hujan. Pertanian ini meliputi tegalan dan kebun. Tegalan adalah satu cara bercocok tanam di tanah kering dengan mengandalkan air hujan, sedangkan kebun adalah salah satu cara bercocok tanam yang dilakukan di sekitar tempat tinggal penduduk atau penggarap. Kegiatan ekonomi penduduk tersebut umumnya sebagai produsen, namun kebanyakan dikonsumsi sendiri walaupun masih ada yang dijual atau ditukar untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan bisa ditanami di musim kemarau, para warga membangun waduk kecil di ujung desa sebagai tempat penampungan air untuk kebutuhan irigasi sawah dan kebun di kala musim kemarau. Seiring waktu, waduk kecil atau telaga ini beralih fungsi karena seiring dengan kemajuan zaman pula, lahan sawah dan kebun berubah menjadi kompleks perumahan, lapangan golf serta mal. Keberadaan telaga pun sudah tidak difungsikan sebagai irigasi sawah lagi. Telaga ini menjadi kolam pancingan gratis di waktu siang hari dan malam harinya tidak ada aktivitas apapun. Dan ini menjadikan makhluk-makhluk astral dengan senangnya menghuni telaga tersebut, dari mulai jin ifrit sampai ratu siluman ular yang mendirikan kerajaan di sisi barat telaga. Malam hari setelah kumandang adzan maghrib, warga tidak ada yang berani melintas di area telaga. Dan di waktu siang hari setelah adzan zuhur warga juga tidak berani lewat atau mengunjungi telaga untuk mengambil air untuk air minum ternaknya. Jika terpaksa dan harus mengambil air serta melintas di kawasan telaga tersebut, maka kejadian-kejadian ganjil akan dialaminya, dari penampakan wanita cantik sampai sosok-sosok astral yang sangat mengerikan. Di tahun 1985-an saat saya masih berumur 6 tahun, saya pernah mengalami suatu kejadian yang menakutkan dan hampir saja merenggut nyawa saya. Waktu itu sepulang sekolah, saya bersama kakek pergi untuk memancing ke sudut telaga. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30. Setelah mencari rumput dan memandikan sapi-sapinya, kakek yang merasa kegerahan setelah beraktivitas, akhirnya mengajak saya mandi dan memancing di tepian telaga. Ya, iseng-seng mancing, kalau dapat ikan nanti bisa buat lauk makan siang. Dengan berbekal 2 joran pancingan dan sebungkus plastik kecil cacing sebagai umpan, kami berdua pergi ke telaga yang tidak jauh dari kediaman kakek. Ya, sekitar 100 m dari rumah kakek. Sesampainya di tepian telaga, kami melempar senar pancing ke tengah telaga lalu kami tancapkan joran pancing di pinggir telaga. Sambil menunggu umpan kami dimakan ikan, kami berdua pergi ke sisi telaga yang lain untuk mandi. Namun secara tak sadar, justru kami pergi ke sisi barat telaga yang terkenal angker itu. Dengan senang hati dan riang gembira, kami berdua melompat ke dalam air telaga yang dingin dan menyegarkan itu. Sambil membasuh muka kami yang kotor karena aktivitas kami tadi, tanpa kami sadari sesosok ratu siluman ular sedang mengintai kami dari kejauhan. Sosok siluman yang dikenal sebagai Mbak Kalaf di daerah kami ini adalah siluman ular wanita yang berkepala manusia, cantik dan giginya bertaring. Setelah beberapa saat kami mandi di tepian telaga, sosok siluman ular tersebut mendekati kami. Saat kami lengah dan asyik mandi, siluman tersebut langsung menyambar tubuh kecilku. Sontak saja aku terkejut dan menjerit sekeras-kerasnya. Begitu pula kakek.
Dengan gerak refleks yang sangat cepat, sontak kakek melepas celana dalamnya dan memukulkannya ke sosok siluman bersisik tersebut. Setelah meronta-ronta, akhirnya aku berhasil lepas dari cengkeraman sosok bersisik tersebut. Tetapi kakek bukannya senang cucunya bisa lepas dari cengkeraman siluman ular itu, dia malah kecewa karena celana dalamnya hilang dibawa makhluk bersisik tersebut ke dasar telaga. Sejak kejadian itu kami sekeluarga tidak berani lagi mandi di telaga tersebut. Dan kejadian serupa pun ternyata sering terjadi di telaga tersebut dan memakan korban jiwa dari tahun 80-an sampai 90-an akhir. Di tahun 2000-an, kawasan telaga beralih fungsi setelah Pemkot membangun jalan dan mal megah di kawasan tersebut. Kini kawasan telaga itu menjadi pusat keramaian, baik siang maupun malam. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.